Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang perjalanan agama Hindu hingga diakui di Indonesia. Anggota kelompoknya Amar Saura, Indira Gusti, Muhammad Faiz, Muhammad Alvin, dan Nirbita Ramezia. Perjalanan agama Hindu hingga diakui di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad keempat dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercocok Hindu. Selain juga diberikan dari beberapa prasasti yang ditemukan berasal dari Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, yang menggunakan tulisan Pallawa, tulisan asli India. Kala itu, masuknya agama Hindu ke Indonesia juga dipertegas dengan adanya bukti tertulis atau dari benda-benda purbakala. Misalnya saja ditemukannya 7 buah yupa peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Terdapat keterangan dari 7 buah yupa itu yang menyebutkan perihal kehidupan keagamaan pada waktu itu, bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan giatnya oleh mulawan Hindu dan peralihan zaman di tanah air. Kehadiran agama Hindu ke Indonesia menandai pergeseran besar dengan berakhirnya zaman prasejarah Indonesia. Contoh peralihan zaman prasejarah dimulai dari dikenalnya tulisan, lalu ada perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuji Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Weda, dan juga muncullah kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Selain Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, ada pula Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram, yang terkenal karena membangun candi Prambanan yang megah, diikuti oleh Kerajaan Kediri dan Singasari. Sejak itu, agama Hindu bersama dengan Buddhisme menyebar di seluruh Nusantara dan mencapai puncak pengaruhnya pada abad ke-14. Kerajaan yang terakhir dan besar di antara kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Pulau Jawa lainnya ialah Kerajaan Majapahit yang menyebarkan pengaruhnya di seluruh pulau Nusantara. Berikutnya bukti perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu mulai berkembang di Jawa Barat pada abad ke-5 yang ditandai dengan 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciareten, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Ciaten, Tugu, dan Lebak. Terdapat juga keterangan di prasasti tersebut yang menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang beragama Hindu. Beliau juga merupakan raja yang gagah berani, dan lukisan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Bukti yang lainnya yaitu terdapat perunggu di Cebuya yang memiliki atribut Dewa Siwa, yang diperkirakan dibuat pada masa Tarumanegara. Selanjutnya, agama Hindu berkembang di Jawa Timur ditandai dengan pertama, adanya prasasti Dinaya di dekat kota Malang yang berisi tentang pelaksanaan upacara besar oleh Raja Dea Simha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Weda, Brahmana besar, pendeta, dan penduduk negeri. Dan yang kedua, adanya Candi Budut sebagai peninggalan kerajaan Hindu tertua di Jawa Timur. Muncullah Kerajaan Kediri dengan peninggalannya berupa karya sastra Hindu seperti Kitab Bharatayuda dan Kitab Krisnayana. Lalu, berdirinya Kerajaan Singosari dengan peninggalannya yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Setelah Kerajaan Singosari runtuh pada akhir abad ke-13, berdirilah Kerajaan Majapahit yang merupakan masa kejayaan dan gemilang kehidupan serta perkembangan agama Hindu di Nusantara. Dapat dilihat dengan berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur, dan muncul di Kitab Negara Kertagama. Sementara itu, bukti berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah ditandai dengan pertama, prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu, yang memiliki atribut Dewa Trimurti dan diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Yang kedua, prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dan berisi pemujaan terhadap Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa sebagai Trimurti. Dan yang terakhir,
adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi Dieng pada abad ke-8 Masehi, dan Candi Prambanan yang memiliki arca Trimurti. Nah, yang selanjutnya adalah geliat sejarah agama Hindu di Bali. Jadi, agama Hindu diperkirakan berkembang di Bali pada abad ke-8 yang ditandai dengan adanya penemuan arca Siwa dan juga Pura Putra Betara di desa Bedahulu Gianyar yang memiliki tipe yang sama seperti arca Siwa yang ada di Dieng, Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Dan disebutkan pula bahwa Empu Kuturan merupakan salah satu pembaharu ajaran agama Hindu di Bali yang datang ke Bali itu pada abad kedua pada saat masa pemerintahannya Udayana. Dalam catatan sejarah, dia ini memiliki peranan yang cukup besar di Bali. Selanjutnya, dulu kan banyak banget sekte-sekte hidup yang mulai bermunculan. Namun hal ini bisa dipersatukan melalui pemujaan Kayangan 3, Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan Sangga Kemulan seperti yang disebutkan di dalam Usama Dewa. Nah, mulai abad inilah pemujaan-pemujaan tadi yang disebut sebagai Trimurti itu tuh dirakyatkan, yang dilaksanakan di Pura Kayangan 3, dan untuk menghormati jasa beliau dibuatlah Pelinggi Menjangan Kelawang. Selanjutnya, ajaran agama Hindu ini terus mengalami perkembangan. Sejak ekspedisinya Gajah Mada ke Bali pada tahun 1343 sampai akhir abad ke-19, ajaran agama Hindu masih mengalami penyempurnaan dalam teknis pengamalan ajaran agamanya. Bahkan, kehidupan agama Hindu ini pernah mencapai zaman keemasannya pada masa dalam Moturenggong dengan datangnya Dwijendra ke Bali pada abad ke-16. Tercatat, jasanya Dwijendra ini di Bali cukup besar dalam bidang bahasa, agama, arsitektur, serta pembangunan tempat suci seperti Pura Rambut Siwi, Peti Tenget, dan dalam Gandamayu atau Kelungkung. Setelah itu, kerajaan-kerajaan di Bali mulai mengalami keruntuhan. Namun, kehidupan beragama di Bali juga sempat mengalami kemunduran. Meski begitu, tahun 1921, usaha pembinaan muncul dengan adanya Swita Gama Tirta di Singaraja, Sara Pustaka di Ubud Gianyar pada tahun 1923, Surya Kanta di Singaraja pada tahun 1925, dan masih banyak lagi hingga akhirnya terbentuklah Majelis Agama Hindu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Hindu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebenarnya tak lama berselang setelah kemerdekaan Indonesia, muncul sebuah upaya untuk menata kehidupan beragama para penduduknya yang terdiri dari berbagai etnis dan kepercayaan dengan sebuah ideologi dasar yang disebut dengan Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna beriman pada hanya satu Tuhan atau figur suci sebagai sosok yang disembah. Hal inilah yang pada awalnya sempat menjadi polemik dalam pengesahan Hindu Bali sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, di mana pada saat itu Hindu Bali baru dianggap sebagai aliran kepercayaan, bukan merupakan sebuah agama. Meskipun begitu, masyarakat Bali tidak mau berdiam diri saja, sehingga mereka terus berjuang untuk dapat mengesahkan iman dan kepercayaan mereka sebagai sebuah agama yang diakui oleh negaranya. Setelah perjalanan panjang dan banyaknya upaya yang dilakukan oleh para kepala keagamaan, budayawan, dan berbagai pihak terkait, akhirnya agama Hindu ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada tahun 1959. Namun Hindu sendiri sebenarnya lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan juga perjalanan hidup individual seseorang dalam menemukan arti hidupnya, hingga dapat mencapai kesempurnaan melalui moksa, bukan hanya didasarkan pada dogma-dogma tertentu. Sehingga memandang Hindu secara dogmatis layaknya memandang agama lain dirasa kurang tepat, karena pada hakikatnya Hindu demikian kaya dengan ajaran yang berasal dari tradisi spiritual Nusantara yang sudah ada semenjak ribuan tahun lalu, bersama keunikan, karakteristik, kekhasan, dan pemikiran para suci yang pernah hidup di Nusantara sendiri, jauh dari sebelum negara ini terbentuk. Pada tanggal 17 sampai 23 November tahun 1961, di mana umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama para Sulinggi di Campuan Ubud yang menghasilkan Piagam Campuan, yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan umat Hindu. Lalu kemudian pada tahun 1964, lebih tepatnya pada tanggal 7 sampai 10 Oktober, diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali, yang selanjutnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.